di ruangan yang mungil, tapi Betul. Mbak April bisa kasih space untuk ruang atas gitu ya. Iya, Itu biasanya ini kepikirannya tuh karena ini sih ruangannya kan kecil. Nah, tapi kita tinggi nih bangunannya, jadi kita bikin aja tuh ruangan di atas gitu. Jadi nggak perlu bangun ruangan lagi gitu. Bener banget. Ide suamiku, makanya ini lebih ke ruang kerja dan ruang santai suamiku sih. Jadi kayak dekorasinya ini ya. Lebih ke suami semua Manly ya, laki-laki banget gitu ya. Oke, kayak koleksi-koleksi Iya, gitu betul, kan. betul. Ini gemes banget loh guys. Ini tuh sebenarnya menurut aku tidak terlalu besar ya. Iya, Tapi betul. di sini udah bisa naruh meja, kursi, bahkan ada ruang bersantainya. Ini kayaknya kalau ada saudara bisa juga kan Bisa. ya, difungsikan. Nah, betul banget. Hai guys, ketemu lagi sama aku Nadia di channel Hope Dekorasi. Hari ini aku baru ada di rumah salah satu selebgram yang rumahnya itu bener-bener menginspirasi banget. Katanya sih bener-bener semuanya itu low budget. Mulai dari rumahnya, dekorasi rumahnya. Nah ini tuh bener-bener menginspirasi banget buat kalian yang baru married, terus punya angan-angan pingin punya rumah yang low budget, minimalis, dan anti ribet-ribet deh pokoknya. Pasti kalian penasaran kan kayak gimana rumahnya? Yuk ikutin aku ya guys ya. Kita langsung masuk ke dalam. Hai guys, nah sekarang aku sudah ada di depan rumahnya Mbak Aprilia. Kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sampai juga ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Iya, gimana perjalanannya? Alhamdulillah menyenangkan sekali. Karena waktu masuk gitu kan kanan kirinya sawah jadi adem banget. Ya, adem banget ya. Sengaja ya. Sengaja kita nyari di pedesaan supaya jauh dari kebisingan kota kayak Biar gitu lebih sih. nyaman. Betul. Karena kan sumpuk gitu kalau di Iya, kota ya kan betul, cari betul. kenyamanan. Betul banget. Aku penasaran banget nih sama dalam Ya, rumahnya. selamat datang di rumahku. Yuk, masuk yuk. Yuk guys. Oke guys, kita sudah ada di dalam rumahnya Mbak April. Iya. Tadi kan waktu aku pertama kali datang nih Mbak, ngelihat halaman Mbak tuh termasuknya luas. Karena kalau dikira-kira ya 4 sampai 5 mobil masuk itu di sebelah. Halamannya juga luas banget. Kalau boleh tahu tuh berapa sih Mbak ukuran tanahnya? Kalau luas tanahnya sendiri sih 647 meter persegi. Oke, cukup luas ya. Iya, memang kedepannya akan dibangun bangunan yang lainnya lagi sih, gitu bertumbuh gitu rencananya. Berarti next ada kolam renang, playground mungkin ya di samping Iya, rumah. rencananya sih. Tapi kalau playground belum tahu ya. Tapi kalau kolam renang mungkin iya, kolam renang sama area outdoor gitu, taman di Oke. belakang rumah buat area barbekyuan kayak gitu. Jadi penasaran nih besok jadinya kayak gimana. Ya, Pasti makin ditunggu. seru rumahnya. Main lagi ya, boleh. Asik. Nah, kalau untuk luas bangunannya nih Mbak, kalau boleh tahu berapa? Luas bangunannya sendiri sih 99 meter persegi. Oke. Jadi untuk konsep rumahnya berarti memang minimalis ya. Keren banget. Nah, ini nih menginspirasi teman-teman di rumah. Buat teman-teman yang baru mau bangun rumah, itu sebenarnya nggak perlu yang harus luas juga kan Mbak. Minimalis tapi bisa dimaksimalkan sehingga kita bisa nyaman Iya. untuk tinggal di rumah baru. Kayak Iya. Mbak April. Bener sih, memang ini memang rencananya minimalis dulu gitu karena memang masih 2 personil ya kan. Oh gitu, iya Masih bener suami banget. istri aja untuk keluarga baru kan. Oke, kalau untuk konsep rumah nih Mbak terinspirasi dari mana sih? Kalau inspirasi rumah ini dari Pinterest kayak kayak Instagram juga, sosmed-sosmed gitu sih biasanya nyari-nyarinya. Karena aku tuh ngelihat kayak warna cat tembok, terus di bagian atas nih guys, ini unik banget. Dia kayak nunjukin ada kayu-kayu, ini mezzanine ya Iya, kayaknya betul. ya. Keren Ini. banget. Terus di sebelah sini juga ada nuansa kayu. Jadi kayak tone-nya tuh Mbak kayak udah prepare dulu nih sebelumnya. Iya. Bener gitu ya? Betul, jadi memang dari awal rencananya untuk warna rumah sendiri tuh yang natural gitu loh, nggak mau yang terlalu berwarna ya gitu sih, Oke. karena kan emang rumahnya minimalis. Kalau rumah minimalis kan biasanya itu pakai cat tembok yang memang cerahnya natural ya gitu Iya, loh. biar kesannya lebih luas, juga ya. betul, Bener. soalnya rencananya gitu. Makin nyaman juga sih kalau nggak terlalu full color Iya, ya, untuk bener. ruangan minimalis. Mm-mm. Oke Mbak April, sebenarnya aku penasaran banget sama sekat yang ada di belakang Mbak April ini, karena kan dia warnanya matching banget nih sama yang di atas. Iya betul, emang Ini- disesuaikan ya. Dia emang sengaja Mbak April desain buat sekat gini,
Karena aku sebenarnya penasaran banget nih guys, di sebelah sini tuh dia ada engselnya. Nah, jangan-jangan dia multifungsi. Iya, Coba iya, monggo benar. bisa dijelasin. Jadi emang ini skatnya ini emang dibuat multifungsi ya, karena Oke. emang bisa buat pajangan saat ditutup gitu, dan bisa buat dibuka juga kalau ada acara kayak gitu Oke, sih. Jadi keren emang banget. multifungsi karena rumahnya ya cuma minimalis ya. Jadi harus bisa pintar-pintar memanfaatkan perabot kayak gitu sih. Oke, ini inspirasi baru berarti buat teman-teman di rumah. Jadi kalau kalian berangan-angan punya ruangan itu minimalis biar mudah untuk dibersihkan juga Iya, kan. betul. Tapi kesannya bisa luas. Kalian mungkin bisa pakai sekat yang seperti ini guys. Jadi kalian bisa buka dan bisa Betul, tutup betul. ketika dibutuhkan ruangan yang Iya. luas gitu ya. Ini semua Mbak custom atau gimana nih? Iya, ini Untuk custom skatnya. semua, cuma memang mungkin ada inspirasi sedikit dari Pinterest dan Instagram kayak gitu sih, tapi Oke. dimodifikasi sendiri. Ini gitu keren, sih. keren banget. Jadi kalau ada acara kan kelihatan luas ya. Iya, Jadi bisa. konsepnya dia open space Iya, gitu ya. sebenarnya open space. Iya. Oke, keren banget guys. Nah, aku juga sebenarnya tertarik nih untuk bahas kaca yang ada di belakangku nih guys. Iya. Nah, ini gimana nih Mbak, kok bisa tiba-tiba ada kaca di sini gitu kan? Segede gaban gitu. Emang karena ruangan ini cuman kecil ya, jadi emang kita berbanyak cermin di sini. Buat Jadi, ilusi luas gitu iya, ya. betul. Jadi biar Keren, terkesan keren. lebih luas kayak gitu, karena memang ruangannya cuman mungil kan kayak gitu sih. Ih, kece. Jadi minimalis tapi bener-bener estetik banget guys. Terus Mbak April, ini langsung banget di depanku ya. Aku lihat ada ruangan, ternyata ini musola. Iya betul, emang ini musola sih. Jadi emang dari awal kita buat rumah itu yang pertama kita pikirkan harus ada musola ya gitu, kayak Oke. penting banget kayak gitu sih. Berarti emang udah direncana dari awal ya ada musola ini ya. Walaupun minimalis tetap harus ada musola kayak Oke, gitu. dan ini agak beda ya. Biasanya kan musola dia di tengah Iya. gitu. Ini dia di depan langsung. Iya, Kita kita ada bikin pertimbangan dari Mbak April. betul. Kita bikin musola di sini tuh karena emang apa namanya, kalau misalnya ada tamu yang lagi bertamu mau sholat tuh nggak sungkan ya, bisa Iya, langsung bener sholat di sini banget. aja. Emang kita sediakan untuk tamu kayak gitu sih. Oke, keren banget. Ruangan yang minimalis ya. Tetap masih bisa disempatkan dihadirkan musola harus nih, ada guys. musola gitu. Itu kan penting ya Mbak. Betul. Kita sudah bisa ini itu Iya, harus dong. Iya, berdoa sama Allahnya, jangan Tuhannya jangan Nah, sampai lupa ya yang kan. utama itu. Betul, yang utama sebenarnya itu sih. Nah itu teman-teman jangan sampai lupa. Yuk kita lanjut masuk yuk. Oke, ayo guys. Ya, jadi ini living room di rumah ini. Gemes banget Mbak April. Biasanya kita emang nonton film atau Netflix kan lah ya, itu di Oke. sini gitu ngobrol-ngobrol. Jadi lebih syahdu sama Betul, suaminya kan, nah, lebih homey. Iya benar. Apalagi pemilihan karpetnya juga pakai yang bulu-bulu, jadi kan makin nyaman Iya, ya kalau iya. untuk bersantai bersama keluarga. Oke guys, aku tuh sebenarnya penasaran banget Mbak April sama yang ada di tengah sini. Ini ada partisi yang tadi Mbak April sempat cerita ya, Iya. dia bisa dibuka. Ya dan fleksibel, ditutup. bisa dibuka, bisa ditutup. Terus sebenarnya ini tuh ya ini sebenarnya untuk TV, tapi karena mungkin lebih safety kalau TV-nya nggak ditaruh sini, makanya kita alih fungsikan biar lebih apa namanya, buat pajangan gini, biar lebih Oke. aman gitu sih. Dan ini tiba-tiba tuh ada meja dan kursi yang super gemes banget guys. Aku sebenarnya ngincer ini sih, kayak pingin juga Iya, gitu gemes punya. ya. Ini Mbak April sendiri yang pilih ya? Iya, ini pilih sendiri, Estetik jadi banget. emang nyari yang lebih fleksibel ya kan, bisa buat dilipat meja sama kursinya tuh dilipat, bisa dipindah kan kalau mau kerja, nggak cuma di sini aja kan, bisa pindah kemana aja gitu. Bener banget. Jadi ketika partisinya dilipat Mm-mm. kan, Iya. ya ini dia Bisa langsung dipindah, disimpan. betul. Gemes banget ya rumahnya. Terus yang di sebelah sini Mbak April, Iya. ini kayaknya storage deh. Iya, Ya, betul, gemes ini banget. tempat rahasia sih, Oke. gudang mini gitu Kita sebenarnya. lihat rahasia-rahasia Mbak April Ini di dalam rahasia sini. loh ya ini. Wow. Ini ada gudang mini, ini storage buat nyimpanan cleaning tools gitu. Jadi Oke. peralatan kebersihan tuh taruh sini sih. Karena kalau di luar kan terlihat berantakan ya. Iya. Jadi- dan memberikan kesan ruangan juga nggak Betul, penuh gitu iya. kan, banyak.
Jadi bisa Barang-barang kayak memanfaatkan space di bawah tangga ini sih. Bener banget Mbak April. Nah nih guys, ini inspirasi baru juga buat kalian ya. Jadi daripada tangganya kosong kan, Betul. dikasih storage. Ya. Ini juga berguna banget nih buat kalian yang kaum mager. Nah nih, Iya. ya kan Mbak April? Bener, bisa nyembunyiin aib-aib di rumah. Jadi kalau ada tamu bisa Langsung iya bener banget. belum Iya. langsung kelihatan Langsung beres. aja. Kan Betul. tetap estetik. Betul, Iya itu kan? kan ketutupan ya kan? Bener banget. Ini berarti ada 2 ya lemarinya. Ini ya untuk apa aja dimasukin ya. Oke. Ini tak pakai buat ini sih, nyimpen helm. Ih keren banget loh guys. Di space yang bisa dibilang sebenarnya dia nggak terlalu Betul, besar, betul. tapi kalian bisa fungsikan untuk tempat penyimpanan. Ini keren banget Mbak April. Nah terus aku juga gemes banget Mbak April sama wall decor yang ada di sebelah sini. Ini bener-bener konsepnya tuh minimalis banget ya Mbak ya. Mulai dari apa ini? Dari wall moldingnya. Wall moldingnya. Ini custom ya. Wall moldingnya ini custom dari gypsum itu. Ini request Mbak April ya Iya, berarti ya. request dari bentuknya gitu. Jadi dari kitanya ngasih kayak sketsa gitu, mau dibikin kayak gimana itu bisa bermacam-macam ini sih bentuk sih sebenarnya. Gemes banget. Nah ini aku penasaran karena guys, yang di sebelah sana kan juga ada wall molding. Iya. Tapi dia itu tidak ada nuansa goldnya sama Iya. sekali. Apakah ini inspirasi dadakan, ide dadakan? Iya, karena kan kalau bisa dilihat tuh benar-benar kosong gitu ya, putih aja gitu Oke. kan. Itu jadi kayak kurang ada goresan-goresan yang ada gold-goldnya gitu lah. Jadi Bener banget. ini cuma pakai stiker sih sebenarnya. Oke Ya, guys, jadi ini tinggal ditempel aja. sekeren gitu. ini ya. Ternyata ini tuh stiker. Aku kira dia tuh kayak semacam besi yang kayak ditempel Iya, iya. permanen gitu, tapi ternyata dia Ini stiker stiker ya. bisa dilepas juga. Jadi kalau udah bosen bisa dilepas juga nih. Kreatif banget nih Gitu. ibu muda yang satu ini ya. Aktif ya Bun? Bang Mas Bro harus Aktif aktif dong, ya. Oke guys, setelah ini kita bakal bahas lagi lebih banyak tentang rumah Mbak April, jadi stay tune ya. Oke, di living roomnya Mbak April, ini ada ruangan, ini Iya. kamar ya? Ya, Atau- jadi ini kamar buat tamu-tamu yang datang sih sebenarnya. Oh, Jadi oke. simple aja sih dari dekorasinya simple. Cuman Mhm. kita memang mendekor untuk sesuai kebutuhan aja. Jadi cuma ada lemari, ada meja rias, dan ada apa namanya karpet kayak gitu aja sih. Ih, Simple. gemes ya. Tadi luas tanahnya berapa Mbak April? 647, 640 terus bangunannya 99 meter. itu total ada berapa kamar jadi? Ini Sebenarnya baru 2 kamar sih. oke, tapi cukup luas juga sih ya kalau dibilang ini ruangannya buat kamar. Teman-teman nanti cek ke dalam ya, nanti udah ditampilin deh sama kakak Selin. Oke guys, di sini juga ada storage ya, ini gemes Iya. banget. Oh, ini buat gimana sih Mbak? Ini sebenarnya rak sepatu, tapi rak sepatu yang tertutup gitu karena ya kan bisa buat pajangan Iya, juga ya, bener nggak berantakan banget. di luar gitu kan sepatu-sepatunya. Benar, jadi bisa buat pajangan. Nggak sangka ternyata buat nyimpen Iya sepatu. betul. Ini di belakang sini ada laundry room guys, tuh minimalis banget, tapi Iya, udah betul bisa banget. buat nyimpen apa? Biasanya, ya, iya. sabun, terus ada mesin cuci segala macem. Oke. Aktivitas apa namanya nyetrika juga di sini sih biasa. Oh iya, ih gemes banget ya. Jadi jangan menyepelekan ruangan rumah Iya, yang minimalis. Betul bisa. Ya digunakan. kalau kalian pinter memanage ya, mau Hmm. dibikin ruangannya udah di planning duluan, Betul. pasti jadi bermanfaat seperti rumahnya Mbak April. Nah guys, sebenarnya aku tuh udah penasaran banget sama icon di rumahnya Mbak April ini. Iya. Itu adalah mezzanine-nya ya Mbak April. mezzanine sih. Biasanya yang pada ditanya itu mezzanine-nya gitu. Oke, karena Mbak April sendiri juga sering banget expose ini di Betul. sosial media kan. Iya. Ini inspirasi banget loh guys, karena di ruangan yang mungil, tapi Betul. Mbak April bisa ngasih space untuk ruangan atas gitu ya. Iya, Itu biasanya ini gimana? kepikirannya tuh karena ini sih ruangannya kan kecil. Nah, tapi kita tinggi nih bangunannya, jadi kita bikin aja tuh ruangan di atas gitu sih. Jadi nggak perlu bangun ruangan lagi. Bener gitu sih. banget. Itu berarti udah di planning dari awal ya Mbak April ya? Sebenarnya ini planningnya di pertengahan pembangunan. Melihat bangunan ini tuh tinggi, akhirnya kepikiran deh itu. Ini Mbak April terinspirasi dari mana kalau boleh tahu? Ini sih lebih lihat ke sosmed sih mungkin. Oke, karena aku tuh pernah lihat loh guys di film-film kayak pernah lihat Annabelle nggak sih kayak rumah-rumah di rumah bule gitu ya? Iya. Dia itu pasti ada mezzanine kayak gini, Mm-mm. entah buat taman Kamar, biasanya main anak, kamar atau TV. anak gitu. Nah kalau Mbak April buat ruangan apa ini Mbak? Ini buat ruang kerja suami sama ruang santai sih. Wah gemes banget. Pasti kalian penasaran kan mau naik ke atas sana? Yuk guys, ikutin terus video aku sama Mbak April. Yuk kita naik aja yuk. Oke. Hati-hati ya. Gemes banget tangganya.
Nah guys, ini kita udah ada di atas mezzanine-nya Mbak April. Ini gemes banget ruangannya Mbak April. Jadi ini kayaknya lebih ke semua tentang suami Mbak April nih. Betul banget. Sebenarnya karena emang awalnya ini ya punya ide ini suamiku, makanya ini lebih ke ruang kerja dan ruang bersantai suamiku sih. Jadi kayak dekorasinya ini ya. Lebih ke suami semua Manly ya, laki-laki banget gitu ya. Oke, kayak koleksi-koleksi Iya, gitu betul, kan. betul. Ini gemes banget loh guys. Ini tuh sebenarnya menurut aku tidak terlalu besar ya. Iya, Tapi betul. di sini udah bisa naruh meja, kursi, bahkan ada ruang bersantainya. Ini kayaknya kalau ada saudara bisa juga kan Bisa. ya difungsikan. Nah, betul banget. Oh, Iya, iya kan, biasanya Mbak April? buat ini sih kalau kelebihan banyak orang saudara-saudara di sini bisa dialihfungsikan ya ini iya, ya. benar, tinggal kasih kasur Betul. udah jadi kamar ketiga berarti betul, kan. betul. Oke, Mbak April di luar sana itu lucu banget dan gemes banget. Ini jadi kayak ada lemari gitu guys nanti ya. Kalian nanti bakal lihat ruangan yang ada di depanku. Itu kayak ada teras. Iya, mungil ini gitu, gemes banget. mini teras di balkon ya. Oke, kita ke sana yuk Mbak April. Boleh, yuk kita lihat keluar yuk. Oke, ini pakai sliding door ya Mbak Iya. ya, gemes banget. Ini kalau dilihat sepintas tuh kayak jendela aja gitu. Benar-benar. Tapi begitu dibuka jendelanya udah kayak Iya. dunia lain gitu guys. Bisa ada Bercanda. balkon lagi. Iya, langsung ada ruangan yang berbeda. Yuk Mbak April. Oke, jadi di depan mezzanine-nya tadi guys, di ruangan suaminya Mbak April ya, itu kan tadi ada jendela ajaib. Ya kan Mbak April ya. Iya, betul-betul. Nah, jendela ajaib itu begitu dibuka langsung Iya. ada ini Balkon, balkonnya, ya, mini teras di gemes balkonnya. banget. Ini gimana nih Mbak April emang udah ngerencanain mau diadakan Iya, space ini? Awalnya cuma deg-degan biasa gitu loh, maksudnya kan daripada kosong nih, jadi kita bikin aja kayak mini teras ya buat santai-santai gitu sih. Oke, keren banget. Quality time lagi ya, mungkin Iya. quality time terus ya. Aduh, makin sosit sama Iya. suaminya ya kan quality terus. Ya maksudnya ada yang indoor, ada yang benar outdoor gitu. Iya, karena ini kan cocok banget ya kalau misalkan baru ada acara tahun baruan Iya, gitu guys. betul. Nah, barbekyuan di sini tuh kan, aduh enak Bisa banget. bisa lihat kembang api juga Kembang api, kan. meteor lewat kelihatan nih kayaknya. Kelihatan. Cuma bener nyaman banget guys ini di atas ini ya. Oke, ini Mbak April gimana nih? Emang maunya kelihatan hijau-hijau gitu biar Iya. kayak Rencananya sih emang gitu dulu tuh kayak mau hijau-hijau nih apa namanya tambah-tambah rumput sintetis gitu sih supaya ada warna lain ya. oke. Biar agak hidup aja gitu sih. Gemes banget, seru banget nih guys rumahnya Mbak April. Oke deh guys, kita kayak mau lanjut lagi ke bawah yuk Mbak April. Nah guys, tadi kita udah ke atas nih, ada mezzanine, terus ada mini balkon ya guys ya. Terus begitu turun nih ya, jadi kayak seolah tuh suaminya habis kerja gitu kan di atas. Iya. Turun, Bunda mau es teh Iya. gitu. Kita pesan dari sini ya. Iya, bener banget. Ini Iya. gimana nih ceritanya? Kok bisa ada ini permintaan Iya, suami? sebenarnya ini aku sih yang minta pengennya ada suatu spot lagi yang bisa buat mungkin ngemil-ngemil santai Iya, gitu gemes kan. banget. Jadi bisa buat ngobrol-ngobrol juga di sini kayak gitu. Nah, Oke. memang dan ini bikinnya juga yang bisa dipindah-pindah ya. Jadi ya nggak permanen gitu. Ini cuma dari kayu gitu. Oh, Habis jadi itu dia nggak ya. nempel. Oh iya bener ya. Nih, dia nggak nempel ternyata guys sama temboknya ini. Jadi emang bisa Betul. dipindah-pindah. Kalau ada acara juga bisa dipindah ya. Bener banget. Karena kan biasanya kalau ada acara dapur Iya, itu kan yang paling semuanya, hektik kan betul, ya. betul. Jadi harus butuh ruangan yang besar Iya. memang. Nah ini bisa dipindah-pindah. Kalian mungkin yang pingin punya minibar Iya. nih, tapi ruangannya minimalis, Minimalis, kalian betul. bisa pakai yang lepas-pasan kayak Betul, gini. betul bisa. Gemes banget guys. Aduh, estetik banget deh rumahnya Mbak April. Kita langsung cek ke dapurnya Mbak April ya. Boleh. Oke guys, kita sekarang sudah ada di dapurnya Mbak April. Ini gemes banget dapurnya. Ya mungkin minimalis ya. Clean tapi ya. Yang penting bersih aja ya, walaupun kecil. Iya, ini lagi-lagi ada lagi storage ya di kitchen Iya. setnya. Terus di bawah ini juga kayaknya banyak banget nih ruang penyimpanannya ya Iya. Mbak April. Sebenarnya ini yang apa kitchen setnya emang aku bikinnya yang atas ini sebagian aja dan yang sebagian sini tuh emang sengaja biar ada pajangan-pajangannya aja sih. Iya, gemes banget Biar gak sih. terlalu polos kalau semuanya dibikin kitchen set itu udah kecil takutnya makin penuh gitu sih. Iya, benar banget. Terus Mbak April, biasanya kan kalau di dapur minimalis ya dia pakai kitchen set kayak gini. Itu kan sering ada yang jemuran apa segala macam. Mbak April ada tipsnya nggak nih buat teman-teman di rumah? Oh gitu. Kalau kitchen set biasanya lebih ke sering dibukain aja sih, sering rutin dibuka gitu kayak 2 hari sekali dibuka biar ada Oke. udara gitu nggak terlalu lembab kayak gitu. Kalau Mbak April pakai bahan apa ya? Mungkin bisa jadi referensi pilihan juga buat teman-teman di Kalau rumah. kita ini di rumah ini pakai kayu mahoni sih. Oke, karena aku lihat dia rapi banget, nggak ada yang
rayap atau jamuran gitu kan, ini di dapur ya Iya. lembab gitu ruangannya, tapi Yang ini penting rutin bersih dibuka aja semuanya. sih, rutin dibuka 2 hari sekali kayak gitu sih. Oke, tapi mungkin ini juga berpengaruh ya kayaknya. Betul, tetap clean betul. dapurnya. Ya, ini kan buat biar stay nyaring udara-udara juga gitu sih Oke. kalau yang ini. Bener banget. Terus di sebelah sini teman-teman, ini juga ada ventilasi, dia langsung ke halaman Samping ya. mana lagi nih? Ini halaman samping Gede ya. banget loh tanahnya. Samping ini buat jemuran aja, buat jemur-jemur aja. Jadi Oke. langsung di halaman samping. Seru ya, jadi kalau masak kan dia biar Bisa udaranya dibuka, tetap ya. seger, Iya, dibuka jendelanya dibuka. jendelanya. Gemes banget. Aku kira tadi udah cukup bar aja. Ternyata di sini masih disempetin dikasih Iya. meja makan loh guys. Iya, Tuh gemes betul. banget. Ini bahannya dari apa ya Mbak April? Ini dari Plastik ya plastik kayaknya ya. Nah ini aku juga suka banget nih guys kalau pakai meja Simple ya di soalnya. dapur. Jadi kan perawatannya juga gampang lebih mudah gitu ya. Oke, gemes banget. Nah nih guys, mungkin kalian di rumah kalau kalian mau pakai kitchen set, tadi tips dari Mbak April bisa pakai kayu mahoni, atau misalkan kalian bisa rutin buka aja. rutin dibuka Biar aja. nggak Emang lembab. harus rajin ya sih. Iya betul. Harus aktif ya Bun. Betul Bu. Gitu ya teman-teman ya. Mbak April tadi waktu pertama kali datang ke rumah Mbak April ya, selain aku terpesona dengan halamannya yang luas ya kan di samping rumah, terus tadi di depan tuh kayak minimalisir tanaman yang ada yang pakai pot-pot gitu. Kayaknya tadi aku cuma ngelihat ada tanaman kaktus pakai 3 pot ya nggak sih Mbak? Tapi ternyata ada lagi tanaman guys, kalau kita balik bagian gini kan ke arah pagarnya Mbak April tuh ada tanaman. Itu gimana tuh? Emang dari awal gitu apa pertengahan bangun rumah baru? Iya, jadi sebenarnya emang dari awal tuh pengen ada taman yang nggak terlalu, mungkin yang nggak terlalu heboh gitu Iya, kan. Karena kan kebanyakan pot gitu betul, ya. nggak terlalu banyak pot kayak gitu. Jadi emang biar terlihat rapi juga, jadi kita tempatin di pagar itu emang khusus sih, emang khusus Benar. buat tanaman-tanaman kayak gitu. Iya, iya. Dan emang apa namanya untuk kaktusnya sendiri tuh kita bedain di pot karena emang tanahnya beda ya kalau kaktus itu. Kalau kaktus kan nggak bisa disiram. Kalau yang lainnya itu emang harus disiram semua. Jadi Iya, emang kita benar. pisahkan pakai pot kayak gitu. Oke, nah guys, mungkin ini juga buat tambahan ide ke kalian ya. Jadi kalau rumah minimalis, kalau makin banyak pot juga kan nggak kelihatan luas rumahnya. Iya. Jadi bisa kasih inisiatif dijadikan pagar ya, buat Iya, hiasan ditaruh di di pinggiran pagar. pagar. Gitu. Oke guys, tadi kan kita udah jalan-jalan nih guys di rumah Mbak April. Bener-bener semua ruangannya itu menginspirasi banget ya dari ruangan yang minimalis. Tapi Mbak April ini pinter banget memanfaatkan space-space sehingga jadi sebuah ruangan. Iya, gitu. nggak mau rugi ya. Nggak mau Setiap rugi ada yang ya. kosong dikit diisi gitu ya. Jadi kayak kreatif banget gitu Mbak April. Nah Mbak April, sebenarnya aku penasaran, Mbak April ini ada dibantu arsitek atau semua Mbak April sendiri sama suami? Untuk desain rumahnya sih sebenarnya dari kita sendiri sih, Oke. menyesuaikan kebutuhan kita sendiri kayak gitu. Tapi dibangunnya dibantu kontraktor kayak gitu. Oh, Jadi gitu. bukan tukang harian tapi lebih kontraktor gitu sih. Gitu. Jadi semua ini bener-bener Mbak April yang konsep ya? Ya kalau Oh. desain rumahnya iya sih. Oke, keren banget. Nah, kalau untuk biayanya nih Mbak April, boleh di-spill sedikit? Di-spill? Jangan keberibetnya. Ngomong-ngomong yang rada sensitif ya. Boleh di-spill sedikit mungkin buat teman-teman di rumah yang mungkin pengen punya rumah kayak Mbak April, jadi bisa nabung dulu gitu kan. Kalau boleh tahu berapa nih Mbak April? Kalau untuk pembangunannya ini sebenarnya kan karena kontraktor jadi bayarnya ke itu semua ya. Jadi maksudnya kalau untuk sebagian-sebagian itu kurang tahu, cuman untuk keseluruhannya ini kita pembayarannya ke kontraktor per termin-termin gitu sesuai dengan Iya, progresnya gitu. Jadi misalnya Oke. progres 20% itu nanti kita bayarnya 20% juga sesuai apa namanya kesepakatan di awal. Semua itu udah disepakati di awal sih karena kita nggak mau ke tipu kontraktor ibaratnya gitu ya. Maksudnya takutnya nanti semena-mena lah kontraktornya kalau kita nggak kasih rules yang saklek juga. Iya benar. gitu. Nah kadang kan kalau yang baru punya rumah ya kalian tuh sering kayak yaudah lebih praktis pakai kontraktor aja, kamu mau terima beres. Iya, betul. Nah, ini tips dari Mbak April, kalian jangan kayak gitu guys. Betul. Tetap harus ada kontrolnya. Betul. Jadi Ya. emang dari awal itu benar-benar harus kayak tegas ke kontraktor kayak gitu. Jadi dari awal tuh benar-benar mikirin kayak RAB-nya juga harus benar-benar diteliti. Iya, benar. Terus untuk kesepakatannya semua harus ada hitam di atas putih. Jangan sampai cuma omong-omong belaka karena nanti kalau misalnya di akhir gitu nanti Iya. salah-salahan kan takutnya kayak Karena kan gitu.
makin perpanjang waktu, biaya segala macam betul kan banget berpengaruh. Kak. Cuman kita kesepakatan sama kontraktor itu kita harganya nggak berubah gitu, nggak berubah Oke. sesuai dengan harga sekarang itu enggak. Jadi kita dari awal udah kesepakatan nih, misalnya segini gitu. Oke. Hmm. Nah, nih penting juga buat kalian semuanya guys. Nah, Mbak April nih, aku mau langsung nembak aja. Dari tadi belum disebutin sama Iya. Mbak April. Totalnya berapa? Totalnya sih Ya, sama temen tuh ada sebenarnya- kira-kira gitu loh. Iya, totalnya keseluruhan tuh 420 juta. Oke. Berarti termasuknya hemat budget juga ya. hemat. Karena kan ini Mbak April juga Semuanya. sempat bikin mezzanine. Iya betul, udah include mezzanine, semua tangga juga, terus tadi sliding door yang di atas tadi juga udah, plus ada tambahan bathtub juga udah ada di dalam kamar juga ada. Oh, iya. Jadi itu dari kontraktor semua sih, semuanya. Jadi udah Pasti include semuanya. Mbak April kan juga selektif guys, jadi kita harus tetap hati-hati dan kontrol juga ya Mbak April ya. Nah Mbak April, dengan rumah yang dibilang unik ya, ada mezzanine, terus habis itu Mbak April juga pakai aksen kayu-kayu gitu kan, di sini juga karpetnya pakai karpet bulu. Itu untuk perawatannya seperti apa Mbak April? Sebenarnya perawatannya nggak terlalu susah ya, yang penting rutin dibersihkan aja gitu, jangan sampai lebih dari 2 hari gitu, kayak 2 hari sekali itu udah maksimal banget kayak gitu. Tiap hari yang penting disapu, dipel biasa sih, nggak terlalu ribet gitu perawatannya juga. Dari mezzanine juga tuh nyarinya tuh memang bahannya yang nggak gampang kayak jamuran, nggak gampang layak kayak gitu. Jadi emang dari awal kita pemilihannya emang jangan yang perawatannya susah kayak gitu sih, karena kan kalau perawatannya susah sama aja harga murah tapi nanti Iya, malah mahal di benar. perawatan gitu sih. Iya, Simpel jadi semua ribet sih. juga merawatnya ya. Pokoknya semuanya simpel. Oke guys, buat kalian semua yang mau tahu update tentang inspirasi rumah dari Mbak April, kalian bisa follow Mbak April di Instagramku di sweethome_a2 kalau aku nyarinya Aprilia PNS. TNS. Oh iya Mbak Nadia. Gimana Mbak Jadi April? di sini tuh dekorasinya juga kita beli dari Home Dekorasi loh. Oke, emang sih tadi aku sempat lihat beberapa produk yang dipakai Mbak April, kayak ada yang di minibar, itu ada keranjang oval buat naruh toples, snack ya. Terus di ruang tamu tadi juga ada keranjang untuk naruh mineral gelas, ada juga meja konsul tadi di Betul. ruang tamu. Gemes banget deh, makasih loh Mbak April. Sama. Nah, buat teman-teman semua yang mau samaan produknya seperti yang dipakai Mbak April, kalian bisa cek deskripsi ya guys, karena aku sudah cantumin link biar kalian bisa pakai koleksi yang dipakai sama Mbak April juga. Oke guys, terima kasih Mbak April. Sama Nadia. Aduh, bener-bener menginspirasi banget rumahnya, Masya Allah ya. Bener-bener Makasih. di spill detail-detailnya juga Iya, ya, makasih sudah termasuk berkunjung ya. sama banget. Terima kasih sudah diberi kesempatan buat datang ke Sweet Home-nya Mbak April. Bener-bener sweet Makasih. banget soalnya. Nah, buat kalian semua yang mau tahu inspirasi lebih seru lagi guys, mungkin aja besok kita dapat inspirasi baru dari rumah ABCD ya. Kalian pasti penasaran dong seperti apa sih inspirasi tambahannya. Kalian bisa langsung follow akunnya Hope Dekorasi ya guys ya, dan jangan lupa subscribe, aktifin notification biar kalian bisa tahu video-video lainnya dari Hope Dekorasi. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video Hope Dekorasi dan see you.